Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang kota tropis dan penerapannya di Green Office Park BSD. Tata kota tropis merupakan konsep penataan kota di mana memerhatikan konteks tropis sebagai latar belakangnya. Indonesia yang beriklim tropis memerlukan konsep tata kota tropis dalam perencanaan kota. Kawasan di Green Office Park BSD menerapkan konsep tata kota tropis. Penelitian ini akan membahas tentang yang pertama, masalah kota tropis dan aspek yang harus diperhatikan dalam tata kota tropis. Yang kedua, dari data yang didapat akan dikaji melalui studi kasus kawasan Green Office Park BSD. Future cities merupakan fenomena yang harus dipikirkan sejak saat ini. Urban planning menjadi salah satu hal penting dalam merancang atau mendesain future cities. Norman Foster dalam The Architecture of Future mengatakan bahwa sebaiknya arsitektur tidak dirancang untuk memperburuk lingkungan. Iklim tropis cenderung memiliki suhu tinggi dan curah hujan yang tinggi pula jika dibandingkan dengan iklim lain. Dalam penelitian ini, tata kota tropis dibahas dengan objek studi kawasan Green Office Park yang terletak di BSD. Triharsono Karyo berkata, permasalahan yang disebabkan oleh iklim tropis yang berkaitan dengan kota, tempat tinggal, dan aktivitas masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah radiasi matahari. Yang kedua, terjadinya heat urban island. Yang ketiga, berkurangnya kecepatan angin yang disebabkan oleh kepadatan bangunan. Yang keempat, kurangnya lahan terbuka untuk vegetasi. Sehingga masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja ketentuan tata kota di negara beriklim tropis? Yang kedua, apakah kawasan Green Office Park sesuai dengan tata kota di negara beriklim tropis? Yang ketiga, bagaimana kesesuaian kawasan Green Office Park dengan tata kota di negara beriklim tropis? Kota tropis yang memiliki sejumlah masalah yang sudah disebutkan di atas dapat diantisipasi dengan perencanaan kota yang baik. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat perencanaan kota tropis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perlindungan terhadap cuaca. Yang kedua, penghutanan kota. Yang ketiga, penataan masa bangunan. Yang keempat adalah pemisahan sirkulasi. Hasilnya adalah sebagai berikut. Perlindungan terhadap cuaca. Pada ruang publik Green Office Park terdapat akses berjalan kaki yang memiliki atap di sekitar masa bangunan. Sehingga dengan adanya atap dalam sirkulasi membuat aktivitas pejalan kaki tidak terganggu dengan alasan cuaca. Yang kedua, ada penghutanan kota. Adanya banyak ruang terbuka hijau di kawasan Green Office Park BSD membuat keadaan tidak terlalu panas dan lagi dengan beberapa bangunan yang memiliki roof garden semakin menambah penyerapan panas. Yang ketiga ada peletakan masa bangunan. Peletakan masa bangunan yang cukup dikatakan berjauhan memungkinkan adanya sirkulasi udara dan angin yang berhembus lancar. Rencana awalnya ada 11 masa bangunan, namun yang baru terbangun adalah Unilever, GOP 1, Sinarmas Land Plaza, Marketing Office, GOP 9, GOP 6, dan The Breeze. Yang keempat adalah pemisahan sirkulasi. Kawasan Green Office Park memiliki pemisahan sirkulasi kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, dan pejalan kaki. Aktivitas pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor dapat tidak terganggu oleh kendaraan bermotor. Karena jika tidak adanya pemisahan, maka sering terjadi adalah kendaraan bermotor mengambil sirkulasi pejalan kaki sehingga aktivitasnya terganggu. Selain itu, kemacetan yang biasa terjadi dapat teratasi karena sirkulasi kendaraan bermotor yang satu arah. Yang kelima ada bangunan tropis. Tata kota yang sesuai dengan kota tropis didukung juga dengan arsitektur yang dapat menjawab permasalahan di iklim tropis. Contohnya penggunaan material aluminium composite panel dan laminated glass wall. Menurut Tai Kengson, urban design di negara tropis dapat didesain tidak merugikan alam di negara itu sendiri. Urban design juga dibutuhkan untuk populasi manusia yang semakin meningkat. Future cities yang dikatakan Norman Foster dirancang agar tidak merusak lingkungan. Konsep tata kota tropis dapat dikatakan sesuai dengan pernyataan Norman Foster. Konteks yang ada dalam suatu wilayah tidak dapat dilupakan dan diabaikan, sehingga melihat kembali ke konteks awal bukan suatu hal yang kuno, namun dapat membawa kepada suatu hal baru yang dapat mengatasi masalah yang ada. Future cities yang dikatakan Norman Foster sesuai dengan konsep tata kota tropis. Perlindungan terhadap cuaca, penghutanan kota, penataan masa bangunan, dan pemisahan sirkulasi terdapat pada kawasan Green Office Park BSD. Kawasan tersebut dapat menanggapi masalah yang ada dalam konteks iklim tropis di Indonesia.
Mengurangi kemacetan, polusi udara, kepadatan penduduk, dan urbanisasi dapat terjawab oleh kawasan tersebut. Terlebih lagi, bangunan yang terdapat dalam kawasan tersebut juga ikut mengatasi masalah pada iklim tropis. Sehingga dapat disimpulkan jika kawasan Green Office Park BSD ini sesuai dengan konsep tata kota tropis dan dapat mengatasi permasalahan yang biasa terjadi di perkotaan.